Jadi Yosua sebagai gembala ternyata ditonjolkan di nama itu. Sa itu gembala. Suwa domba yang berteriak-teriak. Nah, kata suwa di modern itu yang aku belum tahu. Cuman tadi aku punya teori suwa modern itu berasal dari suwa. Gitu. Dibaca U, W-nya dibaca U. Karena di kamus itu suwa itu enggak ada. Aku enggak nemu lah. Gitu. Yang pakai U itu enggak nemu. Yang ada suwa. Bacanya mirip sih, suwa dan suwa. Suwa dan suwa. Gitu. Jadi kalau kita bicara juru selamat berarti saya berseru minta diselamatkan. Nah ini apa ya? Kalau saya sendiri ya bisa dimasukkan sebagai dasar apa? Kalau misalnya kita pelepasan gitu, orang itu harus berseru. Nah, harus berseru kepada siapa? Kepada Tuhannya PL gitu ya, kepada Yoel, kitab Yoel. Barang siapa berseru kepada nama Yahuwah maka dia akan diselamatkan. Mas, ini saya mau nanya nih Mas. Ya. Sekarang mau nanya. Nah ini kan mengenai nama ya, mengenai nama Yesus dan yang lain-lain ya. Nama Juru Selamat. Ya ini ya di dalam nama beragam nama versi lain sesuai beberapa versi lain ada nama Yesus, nama Yesua, ada Yesua. Nah yang nama itu yang sesuai dengan makna Yahweh sendiri itu gimana? Dan banyak sendiri orang Kristen yang menyebutkan Yesus. Nah itu kalau kita berdoa menyebut Yesus, itu ada makna Yahweh-nya di situ tidak, Mas? Dan kita sebagai orang yang setelah belajar materi ini kita jadi mengerti kan. Setelah mengerti terus apa yang kita lakukan? Apakah tetap memakai Yesus untuk berdoa atau tidak? Karena setiap berdoa itu nama Yesus apakah ada makna di dalam YHWH sendiri itu enggak? Ya itu gimana Mas? Ya. Sebenarnya sudah dibahas di materi sih. Oh kamu telat ya tadi ya? Oke. Kalau dari materi sebenarnya ya akan saya ulang sebentar. Jadi kalau pertanyaan itu bisa di materi terakhir ya. Jadi sebutan Yesus itu berasal dari Yunani dan itu ada di kitab Yosua 1. Jadi kitab Yosua 1 untuk Yunani dia nulisnya Yesus, Yesoi. Nah di PB Yunani nyebutnya Yesou. Nah di PL Yunani nyebutnya Yesoi. Nah ternyata Yosua ditulis sebagai Yesus itu ada juga di Ibrani 4:8 versinya KJV. Jadi di KJV kata Yosua di LAI Yosua di KJV ditulis Yesus gitu. Jadi artinya para penerjemah itu memahami kata Yesus sebagai Yosua atau Yehosua. Jadi secara dasar makna sama. Yesus sama dengan Yehosua. Gitu. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita bahas Yesua, bukan. Jadi asal usul nama Yesua yang dipakai kalangan Yahudi. Gitu. Nah, kalau kita di era sekarang memang ada 3 gereja 3 jenis gereja menggunakan nama yang berbeda. Gereja Eropa, gereja Yunani nyebutnya Yesus. Kenapa? Karena di kitab Yunani nulisnya Yesus. Tapi mereka juga harusnya tahu bahwa nama Yesus itu juga nama Yosua. Di PL ya, di PL Yunani nama Yesus itu juga artinya Yosua. Jadi tiap kali ada kata Yosua itu ditulis sebagai Yesus. Nah, padahal Yosua itu kan Yehosua aslinya. Jadi secara sejarah Yesus sama dengan Yehosua versi Yunani. Jadi setiap gereja yang menyebutkan nama Jesus pakai J atau Yesus, dia aliran kitab Yunani. Gitu. Sedangkan gereja yang menggunakan Yesua
dia menggunakan aliran Aram, atau bisa dibilang itu alirannya Farisi, Perosim. Karena Farisi itu melarang menyebut YH, maka hanya dihilangkan, jadilah Yesua, bukan Yosua. Itu nanti terbukti di materi ke depan saya bahas, yaitu kitab Hagai dan kitab Ezra. Ada orang bernama Yehosua ben Yosadak di kitab Hagai, tapi di kitab Ezra ditulis sebagai Yesua ben Yosadak. Jadi orang yang sama, anak Yosadak, imam ya. Di kitab Hagai disebut Yehosua, di kitab Ezra disebut Yesua. Artinya dia satu orang punya dua nama. Nah, kenapa Ezra menuliskan Yesua? Karena dialah yang pertama kali mengajarkan dilarang mengucapkan YH. Nah, maka semua orang sejak saat itu, para manusia ini hanya boleh diberi nama atau disebut Yesua, walaupun namanya Yehosua. Jadi kalau ada orang diberi nama Yosua, maka dia dituliskan sebagai Yesua. Itu ajaran Farisi sampai sekarang. Nah, Ezra, Imam Ezra itu disebut bapaknya Farisi. Jadi aturan nama Yesua atau larangan nyebut YH itu memang dari Farisi. Karena kitab Hagai tidak ada larangan itu. Dia nyebut tetap Yehosua ben Nun, Yosua ben Yosadak. Jadi itu pemahaman penting dalam sejarah. Nah, yang ketiga itu gereja-gereja mesianik yang ketat. Jadi ada mesianik yang menggunakan nama Yesua, ada mesianik yang menggunakan nama Yehosua. Salah satu kitab yang menggunakan nama Yesua adalah The Scripture. The Scripture itu mesianik Afrika Selatan. Dia bikin terjemahan yang PB, ketika di PB Perjanjian Baru, dia tidak menggunakan nama Yesus, dia juga tidak menggunakan nama Yesua, tetapi menggunakan nama Yehosua dalam alfabet Ibrani, Asyur atau Aram ya. Jadi alfabetnya Ibrani modern nulisnya Yehosua untuk nama Yesus di Perjanjian Baru. Jadi ada 3 golongan. Nah, di El-Sadik saya tidak peduli kamu golongan apa. Saya hanya mengakui satu golongan, yaitu Kristen ET. Saya tidak peduli kamu dari gereja Eropa, gereja Yunani yang nyebut Yesus, atau gereja Yahudi yang nyebut Yesua, atau gereja Mesianik yang menyebut Yehosua. Karena aliran Yahudi kan melarang YH tadi. Nah, gereja yang Mesianik itu tidak selalu. Jadi ada golongan Mesianik yang tidak mengikuti perintah Farisi, tidak mengikuti ajaran para rabi Farisi yang melarang YH diucapkan. Jadi mereka tetap nulis Yehosua. Jadi intinya begini, kalau saya tidak masalah mau nyebut Yesus oke, Yesua oke, Yehosua oke, secara bunyi ya. Tapi secara pemikiran, tiap kali saya nyebut Yesus, maka di otak saya adalah nama asli Ibrani yang original, Yehosua gitu. Karena nanti beda dengan kalau saya mengucap Yesus, otak saya kosong. Yesusnya Yesus siapa? Karena ada roh-roh jahat yang akan menyebut dirinya aku Yesus. Akulah yang berseru Eli Eli lama sabachthani. Bisa-bisanya Kodam mengaku atau menyebut berseru Eli Eli lama sabachthani gitu kan. Artinya ada roh-roh yang sanggup mengaku sebagai Yesus. Kalau orang tidak percaya, dia hanya menolak saja, tidak tahu. Kalau di El-Sadik kan ada videonya. Ada roh yang menyebut diri Yesus. Ada kesaksian bahkan. Jemaat-jemaat yang ditemui Yesus, tapi wujudnya pria tua bertongkat. Ya gitu. Ya, puji Tuhannya kita di El-Sadik ini ngerti bahasa asli. Jadi kalau ada roh yang menyebut diri Yesus, kita tidak langsung wow Yesus sudah hadir, tidak. Kita uji, karena ada ayatnya kan, ujilah setiap roh yang berbicara. Kalau dia mengaku bernama Yesus, kita uji, kamu Yesus siapa? Apakah engkau Tuhan yang turun sebagai manusia, mati, disalib, lalu bangkit sebagai bukti kemenangan atas dosa dan maut? Itu yang asli, Yesus yang asli. Yang palsu tidak akan mengakui seperti itu.